Yang penting saya ingin sampaikan bahwa BPJS ini punya tata nilai yang selalu dijunjung tinggi. Jadi bagaimana integritas, kolaborasi, pelayanan prima dan inovatif ini setiap pagi kami acarakan dalam bentuk yel-yel gitu ya. Setiap pagi di seluruh Indonesia BPJS ini menyuarakan tata nilai inisiatif ini. Inisiatif ini ya integritas, kolaborasi, pelayanan prima dan inovatif. Nggak tahu singkatan jadi inisiatif dari sendiri lah ya, tapi kayaknya jadi ingat karena inisiatif itu adalah bagian dari integritas, kolaborasi, pelayanan prima dan inovatif. Harapannya ini menjadi budaya dari tata nilai, dan ini sudah terlihat menjadi budaya. BPJS selalu menjunjung tinggi bagaimana kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, lalu bagaimana berkolaborasi ya, termasuk dengan kegiatan hari ini. Kita ingin berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk media. Lalu bagaimana memberikan pelayanan prima. Pak Nanang ini punya standar-standar bagaimana memberikan layanan, dihitung waktunya. Ada CSM, ada Customer Satisfaction Index, berapa lama dia dilayani, jangan sampai terlalu lama, kebutuhan informasi diberikan, semua itu pelayanan prima. Bagaimana cara menyampaikan empati kita itu kita lakukan. Jadi kalau ke kantor BPJS keluar dari ini boleh juga saya ditegur, biar saya tegur Pak Nanang. Lalu inovatif ini sangat penting karena di dunia ini berputar gitu ya, perlu kreativitas. Sekarang teknologi berkembang secara cepat, maka ya kita harus berinovasi terus. Perusahaan yang meninggalkan inovasi ini tidak akan bisa bertahan lama. Inilah budaya kami ya, kami ingin sampaikan bahwa ini menjadi pegangan dalam kami bekerja. Lanjut. Selanjutnya ini adalah saya ini gambaran singkat saja wilayah kerja kantor cabang Bandar Lampung. Di Provinsi Lampung ini ada 3 kantor cabang saya ingin sampaikan, di Bandar Lampung, Metro dan Kota Bumi. Untuk di kantor cabang Bandar Lampung ini terdiri dari 5 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus. Ini yang menjadi area tanggung jawab saya selaku kepala cabang di Bandar Lampung, gitu ya. Ini gambarnya saja kantor-kantor kami ada di mana, gitu. Di setiap kabupaten ini ada. Lanjut, ini regulasi. Saya singkat saja lah ya, kayaknya lebih banyak kita berdiskusi dibanding kita bicara ini undang-undang 45, lalu undang-undang 40 SJSN, lalu bagaimana BPJS terbentuk dengan undang-undang 24 2011 gitu ya. Lalu Perpres 18 gitu. Lalu ada Perpres 86, 82 gitu ya. Ini singkat saja bahwa segala aktivitas kami tentunya sebagai operator kami patuh pada regulasi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai regulator. Banyak hal-hal yang memang jadi tidak sempurna, kebutuhan masyarakat, karena kami terpaku dengan ada dasar hukum dari sisi aktivitas yang kami miliki, gitu ya. Jadi ini kenapa dimunculkan, karena teman-teman juga harus tahu keterbatasan BPJS seperti apa. Lanjut. Iya, tapi sekali. Ini terkait dengan banyak orang yang salah mengerti. Salah mengertinya begini. Apa sih bedanya BPJS dengan JKN? Apa sih bedanya JKS dengan KIS? Gitu ya. Saya mengulang singkat saja. Kalau programnya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, programnya pemerintah ini, ya. Yang ditugaskan untuk menyelenggarakan, menjalankan BPJS, Undang-Undang 4. Lalu identitas kepesertaannya adalah Kartu Indonesia Sehat. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin sampaikan BPJS juga sudah bertransformasi, bahwa identitas yang digunakan dalam memberikan layanan itu tidak hanya KIS, sekarang cukup KTP dengan NIK sudah bisa dilayani. Ya.
ini sudah kita dengungkan di seluruh Indonesia. Sehingga memang BPJS ini melakukan efisiensi untuk mencetak kartu, nggak perlu lagi. Karena single identity ini sudah menjadi sangat penting. Ya NIK itu sekarang besok itu kemana-mana pakai NIK aja. BPJS duluan di bisa. Pokoknya ada NIK, ada bawa KTP dilayani. Ya, kalau tetap butuh informasi dan lainnya, ada KIS digital yang kita siapkan. Ya, ada mobil JKN, ya, yang rasanya juga kalau saya ngomong udah basi juga, ini kan udah cukup lama, nggak mungkin lah media nggak tahu mobil JKN. Tapi ini perlu diinformasikan terus karena masyarakat masih banyak yang gaptek. Kalau nggak gaptek, ternyata bukan smartphone. Iya, tapi biasanya gini, orang yang nggak punya smartphone itu dia pintar. Lebih pintar paling tidak ada di HP-nya. Nah kalau HP kita di smartphone, memang lebih pintar handphonenya dibanding dengan kita. Iya, smartphone gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, BPJS saat ini tidak lagi cetakan KIS ya. Informasinya sudah digital atau dimudahkan dengan NIK, KTP. Jadi sudah pakai NIK dengan KTP ini sudah bisa dilayani. Ya, nanti gini, kan saya punya 270 FKTP di Bandar Lampung. Ini sudah kita omongin terus. Tapi yang punya klinik atau pimpinan puskesmasnya tahu. Tapi ternyata tak sampai juga petugas yang di bawah bahwa cukup NIK aja cukup. Nah ini yang kita nanti coba, nggak apa-apa. Saya nggak bilang bahwa ini sudah lama lalu nggak ada isu, enggak, masih ada isunya. Boleh kami dikasih tahu nanti wilayah mana nih yang masih belum tahu. Oh iya, ada NIK-nya. Ya, 28 hari dikasih waktu untuk urus NIK. Bawa gua. Oke. Jadi bawa gua. Untuk bayi, ya kan CS nomornya gimana ya Pak? Nomornya itu nomor pendaftar ke kakak ya, kakak. Ya, ini kakak. Oke. Waktunya itu 28 hari sebenarnya, cuma kita kadang-kadang iya 28 hari dikasih waktu untuk urus tanggung jawab, bukan di BPJS loh, itu juga pendudukan. Itu sulit juga. Kita memang bukan budaya yang ya seperti ini net poinnya gitu ya. Saya ini lebih diperhatikan kalau saya ngomongin di rumah sakit sama orang-orang sakit didengerin saya. Baru ke instalasi hemodialisa, langsung dari BPJS langsung senyum semeringas. Coba kalau di orang sehat nggak didengerin saya. Ya karena sama lah gitu. Manusia kita gini. Begitu sakit, baru melahirkan, butuh layanan, iya 28 hari dikasih waktu ngurus. Padahal ini kependudukan bukan BPJS-nya. Nggak diurus tuh kalau nggak ada masalah. Nunggu anaknya masalah itu baru diurus. Kita harus sering gitu. Itu budayanya Indonesia. Warga 62 lah ya. Konoha, warga Konoha. Ya itulah kondisinya. Tapi oke. Baik ternyata informasi atau sistemnya yang mesti dibenarin atau petugasnya yang belum tahu, kami boleh dikasih tahu input buat kami. Oh ternyata di wilayah sini masih belum parah. Nah ini juga tugasnya adalah sosialisasi. Pemberian informasi langsung juga dilakukan. Jadi juga ke daerah-daerah untuk memberikan informasi. Nah ini boleh nanti dikasih daerah mana yang perlu nih. Oh masih fotokopi, masih apa? Nanti kita dikasih tahu. Bukan harus gua nggak mungkin, enggak, kita nggak mau lihat nggak mau begitu. Kita mau terbuka ini perbaikan ke depan. Secara memang ini adalah kewajibannya Paskes, pasti kami akan tuntut. Ya, oke lanjut. Selanjutnya apa saja hak peserta
program TKN. Ya inilah ya bagaimana pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Saya ingin sampaikan Faskes tingkat pertama atau FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah haknya peserta. Mau di tempat, mau di mana. Harapannya adalah yang dekat rumah, biar kalau ada apa mudah. Tapi kalau urusan sakit atau percaya sama tempat, sama dokternya, dikasih juga kesempatan ya KTP itu jauh dari silakan aja. Sama lah saya kalau potong rambut itu masih ke situ aja karena sudah biasa. Walaupun yang dekat rumah ada belum tentu saya nyaman. Nah sama juga seperti di KTP ini boleh kok di luar wilayah dan dikasih kesempatan untuk pindah pasca setelah 3 bulan. 3 bulan ya paling cepat ya. Karena fasilitas kesehatan pertama ini manfaat yang kita bayarkan buat mereka itu adalah kapitasi. Kapitasi itu per kapita. Sebanyak jumlah peserta terdaftar di FKTP itu kita bayar sakit maupun tidak sakit. Harapannya kalau puskesmas, FKTP di lingkungannya itu bisa melakukan budaya hidup sehat. Bisa bayangkan nggak kalau 1.000 orang saya terdaftar, hitunglah 8.000 per kepala misalnya nih, saya dibayar 8.000 karena nanti ada kapitasi berbasis kompetensi. Berbeda tergantung dengan kompetensinya, dokternya ada berapa, ada dokter giginya enggak, ada berapa nilai kapitasinya gitu. Lalu resiko pesertanya kalau usia tua semua, itu lebih tinggi, resikonya lebih tinggi, itu ada kompetensinya dihitung seperti itu. Bisa 8.000, bisa. Pesertanya yang terdaftar dia ada 1.000, maka dia terima 8 juta per bulan, 8 juta. Ada dari 1.000 yang sakit 100 dibayarnya 8. Ada yang sakit cuma 2 dibayarnya 8 juta. Jadi lebih bagus dia kerjasama sama misalnya dengan lingkungan, ada ahli gizi, lalu ada senam gitu kan. Biar wilayah pesertanya itu sehat. Kalau sehat, ya dia ongkos untuk bayar dokternya jadi tidak terlalu besar. Nah itu konsepnya kapitasi seperti itu tujuannya. Tapi apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya banyak fasilitas kesehatan yang tidak mau melayani peserta. Ada peserta dirujuk saja di rumah sakit, dirujuk saja di rumah sakit. Nah sekarang sudah mulai cerita aneh lagi. Sekarang pasiennya lebih pintar daripada dokternya. Ya itu banyak yang seperti itu. Ya nanti kita cerita juga apa yang tidak dijamin gitu ya. Sebenarnya bukan tidak dijamin, yang tidak mau dibantu BPJS silakan jalan sendiri. Tapi konsekuensinya tanggung sendiri. Artinya ya bayar sendiri lah kalau mau bentuk aturannya gitu. Kalau nggak mau dibantu sama BPJS, bukan lalu tidak ditanggung, lalu marah, BPJS sudah menanggung ini ya. Anda nggak mau dibantu sama BPJS. Kalau mau dibantu ya ikut dapat subsidi BPJS. Wah ini seperti itu ya. Kita punya RKTP, lalu dia mendapatkan apa lagi? Ya tadi manfaat ya, fasilitas kesehatan lanjutan di rumah sakit kalau perlu yang secara spesialistik di rumah sakit. Jadi RKTP itu adalah gatekeeper. Bisa bayangkan ya kalau semuanya di rumah sakit akan penuh. Ya lalu tidak perlu dokter spesialis yang untuk kasus-kasus yang memang bisa ditangani oleh dokter umum. Dia sebagai gatekeeper, dia teratur. Dari sisi pembiayaan saya juga harus bilang, ya ini ada kendali biaya di sini. Untuk kasus yang tidak spesialistik, kenapa BPJS harus bayarkan spesialistik? Karena jadi mahal. Nah ini peran gatekeeper ini harus jadi penting. Tapi ini haknya peserta mendapatkan layanan di RKTP di rumah sakit dengan kondisi misalnya kalau gawat darurat dan apa yang bisa langsung ke rumah sakit. Nanti kita bahas ya, ada kasus-kasus IGD yang sekarang pesertanya nggak namanya instalasi gawat darurat,
sakit kepala sedikit ke IGD, padahal ada FKTP-nya. Ini kan lalu ribut lagi. Kalau saya ternyata suruh bayar, ya karena memang indikasinya tidak sesuai dengan indikasi gawat darurat. Indikasi gawat daruratnya BPJS juga bukan. Itu Kementerian Kesehatan ada triase merah, kuning, hijau. Mana sih yang memang masuk kriteria merah, yang sudah mengganggu jalan pernapasan, yang sudah mengakibatkan gangguan, kehilangan jiwa, kehilangan anggota tubuh, cacat dan lainnya itu. Lalu kuning sebenarnya. Kalau hijau itu ya penanganan layanan secara umum, karena memang di IGD itu adalah dokter umum. Ya ini sekali lagi lanjut, ini saya yakin sudah tahu. Ini gambaran saja bagaimana prosesnya, prosedurnya, apa saja kewajiban peserta. Saya tidak terlalu detail ke sini ya, karena ini sudah hal yang sangat normatif, biasa, sangat umum, sudah berjalan 11 tahun masih nggak tahu bagaimana cara daftar sih BPJS. Ya, oke, lanjut. Ini informasi ini bisa bergerak terus. Kalau bisa ingin sampaikan itu iuran tadi. Ini iuran ya, Pak Purbaya atau pemerintah sudah bilang tidak ada kenaikan iuran. Saya ingin sampaikan di sini. Kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 itu 42.000. Walaupun pesertanya hanya bayar 35.000, 7.000-nya masih dibayarkan oleh pemerintah. Itu dibantu lagi, ada subsidi lagi untuk kelas 3. Nah ini cuma saya sampaikan. Saya ingin sampaikan ya, konsep dan prinsipnya BPJS, prinsipnya program JKN. Lanjut ya. Jadi begini prinsipnya itu gotong royong, ya. Jadi harus semuanya berkontribusi. Bahwa biaya pelayanan kesehatan harus ditanggung oleh yang seluruh peserta bayar iuran. Nah, saya cerita tentang apa sih kesulitannya menghadapi bagaimana iuran ini terbayarkan dengan baik. Nah, tahu kan pasti banyak yang bukan. Nah, jadi saya ingin memisahkan dua kelompok masyarakat. Ada yang senang memang gotong royong dan bersedekah. Bahwa kalau saya bayar iuran, kalau saya nggak sakit alhamdulillah. Begitu. Wah itu senang saya menghadapi yang ini, memang orang yang suka membantu, lebih mudah. Gak usah nunggu sakit bayar iuran itu. Gak usah nunggu sakit. Nah, lalu ada kelompok yang selalu berhitungan, hitung-hitungan. Saya ini udah 10 tahun saya bayar iuran, gak pernah sakit, gak pernah saya pakai ini. Apa manfaatnya buat saya ini? Padahal mungkin pakai main sakit nih, tapi nggak apa-apa. Ayo kita hitung-hitungan nih untuk orang yang tidak suka sedekah, berpikir untuk dirinya sendiri. Berapa dia bayar 35.000? 10 tahun berapa? Kita tidak tahu kapan kita sakit. Bahkan 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun kita ini. Begitu kita sakit sekali operasi, 35.000-nya nggak bisa betulin operasi kan? Ini kalau bicara individual, nggak bisa. Yang bicara individual ini saya cuma bilang begini, ini uang orang banyak. Bapak, ya kalau lebih lupa suka arisan ya, ke arisan. Ada iuran bayar arisan kan, tiap bulan gitu ya. Misalnya berapa? 35.000 lah. Ya ini arisan jangka panjang. Lalu kebetulan dikocok ada yang sakit, terima kan? Dikocok ada yang dapat. Sama lah kalau kebetulan BPJS ada yang sakit, berarti lagi dibutuhkan gitu, duluan dibayarnya, ya kan? Jadi kayak arisan ini ada yang dapat, dikocok namanya muncul, dibayarin semua ke situ. Tapi sedih nggak buat peserta yang lain kalau setelah dia dapat dia nggak bayar iuran lagi? Lalu kalau yang lainnya yang bayar iuran yang belum dapat ini masih bayar, lalu yang sudah dapat nggak mau bayar, kira-kira terimanya seperti apa? Repot ya kalau saya analogikan sebagai arisan ini. Dan banyak sekali masyarakat kita ini yang bayar arisannya kalau sakit. Begitu sakit bayar arisannya.
Begitu sehat, nggak mau lagi dia bayar arisan. Kasihan yang belum dapat. Ya kita nggak mau yang berdoa yang nggak dapat ya tetap sehat lah ya seperti itu. Tapi kita sekali lagi hidup ini nggak mungkin gitu, nggak ada manusia yang tidak pernah sakit. Sekecil apapun tuh ada. Paling tidak sakit kepala tiap bulan gitu kan, uang nggak cukup, gaji udah habis, itu paling enggak itu. Buntu. Ya, ada hal yang memang perlu diseimbangkan. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa untuk yang gotong royong enak saya sampaikan bahwa uang Anda itu, yuk sama-sama kita lihat di rumah sakit gitu ya. Ini uang Anda untuk bayar rumah sakit gitu. Saya coba bayangkan gitu. Rumah sakit besar di Bandar Lampung ini 1 bulan saya bayar 50 miliar. 3 triliun tanggung jawab saya 1 tahun itu. Jadi nggak main-main juga BPJS ini. Dan kalau terlambat denda tanggung jawab pribadi, kinerja jual gila udah. Kerja bisa nombok ini. Ya makanya kontribusi iuran ini juga jadi sangat penting. Ini perlu juga disuarakan gitu ya, bahwa ini untuk orang ini subsidi ini gotong royong. Kalau kamu gotong royong pun pakai ilmu yang tadi gitu, ada arisan gitu. Kalau nanti sakit lalu mau bayar lagi, kasihan yang belum dapat gitu kan. Arisan bisa bolong nanti yang terakhir. Gak dapat apa-apa karena semuanya mudah, semuanya kamu bayar. Oke lanjut. Ya jadi ini kalau untuk badan usaha ya ada pekerja penerima upah, maka dasar pembayaran iurannya adalah berdasarkan upahnya. Nah, totalnya itu 5%, 1% dibayar oleh pekerjanya dari upah dan tunjangan tetap, dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Ini kontribusi pekerja juga dalam program ini menjadi sangat penting. Lalu saat ini ya berlaku terkait dengan batas atas dan batas bawah. Batas bawahnya itu adalah UMK. Ya, nah, perhitungannya silakan dilihat di 1%, 4%-nya kalau UMK-nya sekian iurannya. Oke. Dan kalau dia upahnya di atas 4 juta, maka kelas perawatannya naik jadi kelas 1. Ya. Tapi kalau upahnya 50 juta, yang jadi dasar perhitungan iurannya ada batas atasnya 12 juta. Kalau gajinya 100 juta, 5%-nya berapa? Gede banget gitu kan? Yang tidak. Tetap dibuat batas 12 juta. Maksimum 12 juta dasar itu kita. Dan ini berlaku untuk satu keluarga. Satu keluarga itu suami istri dengan maksimum 3 anak. 3 anak yang belum menikah, belum bekerja. Kalau dia bekerja dia harus menanggung dirinya sendiri. Ini gambarannya saja, informasi ini juga informasi umum untuk refreshment saja. Lanjut, ini untuk kriteria tanggungan anak yang tadi saya sampaikan. Anak ini juga sampai dengan usia 21 tahun. Tapi kalau masih kuliah, ya buktikan surat keterangannya kalau masih kuliah, maka bisa sampai dengan maksimum 25. Oke, lanjut. Ini bagaimana prosedur pelayanan kesehatan di FKTP. Tadi saya sudah cerita ya bagaimana FKTP menjadi gatekeeper. Nah, nanti ini silakan nanti dibaca saja ya. Saya nggak kebaca dari sini soalnya kecil sekali. Nanti dilihat saja ini bagaimana prosedur pelayanan. Tapi umum dilakukan mulai dari di FKTP ya, program JKN. Nanti di ini ya, kita nanti lebih enak diskusi real kasus yang ada di lapangan. Apa sih yang perlu kita improve, apa sih yang perlu kita perbaiki, dan tentunya BPJS juga berharap apa sih yang betul teman-teman media sampaikan biar informasinya sejajar. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana prosedur pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat. Ini tadi saya sudah mendahului juga ya, ada sebenarnya kondisi darurat itu seperti apa.
Di setiap rumah sakit di TPK itu kok triasenya. Dilihat seperti itu sebelum dapat pelayanan. Kalau merasa bahwa oh ini berarti saya bukan bagian yang memang program BPJS, program JKN, berarti saya harus bayar sendiri. Kalau nggak mau, dan tapi saya masih ada sakit yang memang bisa mengikuti prosedur, saya ke FKTP dulu itu lebih bagus. Jangan ramainya setelah dilayani. Jadi informasi itu dibaca secara baik. Kalau memang sudah gawat darurat nggak bisa baca pasti ya itu pasti sudah masuk definisi gawat darurat, gitu kan. Orang napasnya udah susah suruh baca lagi terasanya hijau, kuning atau merah gitu kan. Itu biasanya gagal napas biasanya atau gangguan sesak, jantung, stroke ya itu yang biasa banyak kejadian artinya atau kecacatan biasanya itu masuk dalam kondisi gawat darurat. Oke lanjut. Nah, ini bagaimana mengakses pelayanan kesehatan apabila berada di luar wilayah domisili atau tempat tinggal. Nah, baru-baru ini Ombudsman datang ke BPJS bahwa kasus ini masih terjadi dan ini jadi catatan BPJS untuk memperbaiki. Jadi Perpresnya menyatakan dan dalam PKS kita dengan FKTP itu sudah disebutkan. Tadi kan saya sampaikan FKTP itu dibayarnya pakai apa? Kapitasi, per kapita, berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Peserta sebenarnya 1.000. Saya dibayar berdasarkan 1.000 kepala yang memang terdaftar di tempat saya. Tapi bagaimana menjaga program ini portabilitasnya untuk bisa dilayani kalau misalnya kita lagi pulang kampung, lagi perjalanan dinas, sakit, apakah saya harus balik dulu? Kan nggak mungkin. Ketentuannya fasilitas kesehatan wajib memberikan layanan untuk maksimum 3 kali dalam 1 bulan di fasilitas yang bukan dia terdaftar. 3 kali dalam 1 bulan. Kalau sudah lebih 3 kali ya udah pindah aja lah, kasihan udah gua dibayar melayani kita kan kayak gitu. Memang ini berdampak berikutnya adalah begini, ada fasilitas kesehatan kita, FKTP kita yang harus segini. Saya nggak dibayar untuk kamu, kenapa saya harus melayani kamu gitu. Ada yang masih berperasaan seperti itu, walaupun kalau tahu kerjasama kontraknya itu adalah bagian dalam kerjasama. Dia harus berpikir di 1.000 peserta yang dia bayarkan, ada juga yang lagi jalan-jalan lagi sakit tidak ada lagi dilayani. Maka saling bantu juga pas kesini sebenarnya. Tapi ada yang sempit pemikirannya. Saya dibayar 1.000 orang ini peserta saya di sini, dia nggak ada nggak bisa layani. Padahal di 1.000 peserta kita nih, ada juga yang sakit di tempat lain dilayani, ya kita harus bantu juga. Maksimum 3 kali dalam 1 bulan. Nah ini kemarin Pak Ombudsman menyampaikan bahwa masih terjadi di wilayah Bandar Lampung ini kejadian seperti ini. Nah ini kita akan perbaiki dari masukan Ombudsman dan nanti kita diskusi juga kalau masih ada yang terjadi seperti ini. Ini menjadi penting. Kita setiap kali mau Idul Fitri, kita biasanya press conference menyatakan kepada seluruh masyarakat jangan takut mudik. Silakan akses layanan di tempat mudik akan dilayani. Kita akan lakukan itu. Nah ini kesempatan juga di sini saya mengulang kembali bahwa tidak hanya mudik, tidak di jangka waktu masa hari raya itu tetap 3 maksimum adalah 3 kali dalam 1 bulan. Kalau lebih dari 3 kali sebaiknya atau kita lama di situ ya kita pindah saja ke fasilitas kesehatan di situ. Nanti kalau mau pindah lagi ya tunggu 3 bulan bisa pindah kok. Paling cepat 3 bulan. Karena harus fair juga, dia kan dibayarnya seperti itu. Jadi kita harus menyeimbangkan. Nah ini perlu disampaikan juga ke peserta, ke masyarakat bahwa tetap akan dilayani. Di Faskesnya juga tetap akan kita pantau, kita monitoring untuk patuh kepada regulasi. Lanjut. Lalu, nah ini juga ada bagaimana jika kelas perawatan sesuai hak kelas penuh. Tadi kita sudah bahas kalau kelasnya penuh.
apa yang menjadi hak dari peserta nih. Jadi rumah sakit juga punya kewajiban. Kalau kelas 3 penuh, kelas 2 kosong, naikin ke kelas 2. Tapi dalam catatan, kalau sementara, kalau kelas 3 nya sudah ada kosong, dibalikin. Yang jadi masalah pesertanya keenakan, dipindahin lagi nggak mau merah. Ini yang sering terjadi. Kelas 2 penuh, adanya kelas 1, naik kelas 1. Senang. Kelas 2 nya ada kosong, dipindahin lagi. Nggak mau, saya tetap mau di sini aja rame. Ini juga harus dipahami dengan baik bahwa ini adalah tempat sementara di luar dari kelasnya. Tapi poinnya adalah yang harus disiapin untuk kelas yang lebih tinggi. Apakah mungkin yang kelas 2 lalu ditaruh di kelas 3? Mungkin juga. Begitu kelas 2 nya penuh, jatah saya kelas 2, harusnya naik kelas 1, kelas 1 penuh. Biasanya penawaran dari rumah sakit. Yang ada kelas 3 sementara ya. Nanti kalau kelas 2 kosong, dipindahin. Tapi kan rumah sakitnya pintar. Pindahin. Yang tahu kelas penuh dan kosong kan rumah sakit. Ya udah lo kelas 3 aja terus. Nah, dia kelas 2 dia ke BPJS. Ya seperti itu ya. Jadi kita juga harus check and balance ya. Artinya harus menyesuaikan, menyeimbangkan. Jadi kalau mungkin nggak turun kelas karena memang situasinya dan kebutuhan layanannya seperti itu, mungkin saja. Tapi sifatnya sementara. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau misalnya dibalikin lagi ke kelas sesungguhnya, ya jangan marah. Nanti ada ketentuan. Kalau saya ingin tetap naik kelas, nah ada ketentuannya. Oke, lanjut. Nah, ini ketentuan naik kelas perawatan atas permintaan peserta. Bisa kok. Tapi bukan untuk yang kelas 3 ya. Kalau yang kelas 3 kamu boleh naik kelas. Semua ada dibayarin. Ada subsidi gitu. Ngakunya PBI nggak mampu, giliran sakit naik kelas, gitu kan udah lah terima aja udah nasibnya. Memang sudah dibantu pemerintah. Kelas 3 itu nggak ada bisa naik kelas. Yang bisa naik kelas itu adalah kelas 2 ke kelas 1, kelas 1 ke kelas yang lebih tinggi, atau kelas 2 ke kelas yang lebih tinggi, bisa juga. Naik 2 kelas itu bisa juga. Nah, ini hitungan gambarannya. Tapi jangan sampai salah nih yang foto-foto terkait dengan nilainya. Nilainya ini nilai contoh ya. Realitanya nggak segini kok, saya bayarnya lebih besar ya. Iya, karena ini kan standar, sangat standar nih. Sebagai contoh saja, misalnya nih contoh, saya kelas 2 mau ke kelas 1. Berapa sih kewajiban saya peserta? Selisih tarif kelas 1 dikurang dengan jatah saya kelas 2. Kalau di sini misalnya kelas 1-nya 5 juta, lalu kelas 2-nya 4 juta, maka yang saya bayarkan selisihnya 1 juta. Pak, kalau itu lah, udah dapat informasi nih dari Kacap, bayarnya cuma 1 juta. Begitu kasusnya bener. Ya karena tarifnya kan ini tarif contoh. Jangan jadi pemikiran bahwa kalau naik kelas bayar 1 juta. Enggak, itu kasus, tergantung kasusnya apa. Kalau sakitnya kasus berat gitu ya, selisihnya berapa tinggi antara kelas 1 kelas 2, tarif CBGS-nya. Jadi begitu juga untuk yang kelas 1 ke VIP atau yang kelas 2 mau ke VIP. Nah, kalau misalnya kelas 1 ke VIP hitungannya sama, selisih tarif VIP itu punya rumah sakit. Kita nggak tahu BPJS. Berarti pengurangnya adalah tarif BPJS kelas 1. Nah, karena VIP-nya kita nggak tahu nih rumah sakit tarifnya berapa, maka dibuatlah 75% dari tarif kelas 1. haknya 75%. Jadi 75% dari kelas 1-nya itu yang maksimum kita bayarkan. Nah, itu harus tahu gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau kelas 2 mau ke VIP? Ya, dua step nilai 2 langkah yang harus dibayarkan.
selisih ke kelas 1-nya ditambah dengan selisih VIP-nya ke kelasnya, jadi cukup besar. Dimungkinkan, tapi memang ini perlu jadi pertimbangan. Kok kecil ya di sini, mau kelas 2 ke VIP kok cuma 3.750.000 gitu, ini contoh. Jangan lalu ini jadi tarif yang mutlak. Jangan sampai salah contoh ini. Karena tarif pelayanan kesehatan ini dengan teknologi kesehatan yang luar biasa meroket. Harga tarifnya ini luar biasa. Nah, saya nggak ranah ke medis lah ya, nanti kalau bicara dengan rumah sakit agak panjang. Oke, ini gambarannya aja ya, informasi bahwa boleh naik kelas dengan situasi ketentuan yang ada di Permenkes nomor 3 tahun 2023. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang adalah bolehkah peserta program JKN meminta rujukan? Nah, tadi saya sudah, janganlah, udah lebih pintar dari dokternya sekarang. Bahkan kemarin ada yang mengeluh ke saya, ada pasien begini, kenapa ibu saya diperlakukan berbeda dengan tetangga saya, padahal sakitnya sama. Obatnya beda, treatmentnya beda, dokternya. Karena begini teman-teman harus tahu ya, obat sakit kepala aja walaupun isinya sama, paracetamol, tapi mereknya kan banyak nih. Ada yang cocoknya Bodrek, ada yang cocoknya Paramed, ada yang cocok. Ini tergantung tubuh kita dengan sugesti yang ada di dalam diri kita. Jadi respon tubuh ini penting untuk pengobatan diri kita. Maka setiap orang itu bisa berbeda. Oh, dia lebih pintar dari dokternya. Kemarin tetangga saya ini sakitnya sama dengan ibu saya, dikasih ini. Sekarang ibu saya nggak dikasih ini. Ini diskriminasi ini. Lebih pintar dari dokternya pasien kita. Ada ternyata rumah sakit belum ke RKTP gitu belum diperiksa. Dok, saya minta rujukan. Ya, dokternya nggak dihormati, benar saya belum pegang, benar nggak saya mampu atau enggak, belum saya lihat, sudah minta rujukan. Tersinggung juga dokternya. Ya nggak seperti itu. Jadi sekali lagi kita punya ketentuan. Tadi KTP dokter umum itu sebagai gatekeeper. Lalu kalau ke rumah sakit ke tempat yang tepat itu ada. Ya sementara ini ada rujukan berjenjang, walaupun mungkin sudah dengar juga kan rujukan berbasis kompetensi apa segala macam gitu ya. Tapi sementara ini adalah rujukan berjenjang. Saya ingin sampaikan ini pentingnya. Lalu pertanyaannya gitu, apabila ada peserta yang tidak mau mengikuti ketentuan BPJS, ya nggak apa-apa, BPJS ya nggak apa-apa. Tapi dia juga jangan marah gitu ya. Kalau nggak mau ikut BPJS, lalu ribut BPJS tidak mau menanggung. Ya kalau mau ngatur sendiri ya jangan ribut sama BPJS. BPJS menanggung kok, tapi ikuti prosedurnya, ikuti aturannya.